Selamat pagi Bu Ana. Pagi Pak. Kabar Bu, sehat Bu? Sehat. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Sekarang itu kan lagi ya masa supervisi. Iya Pak. Jadi karena kita sudah menjadwalkan juga, jadi saya mengucapkan terima kasih Bu Ana yang bersedia untuk di supervisi yang insya Allah nanti akan kita lakukan. Ngomong-ngomong, ada beberapa hal yang harus saya konfirmasikan nanti. Pada saat supervisi itu kan banyak kompetensi yang akan dilakukan gitu ya. Nah, Bu Ana ini sebenarnya ingin fokusnya di mana ya? Sehingga saya lebih mudah mengamati apa-apa yang akan dilakukan. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk adapun yang ingin saya tingkatkan di kompetensi pada saat proses pembelajaran, di mana saya mau meningkatkan kualitas pembelajaran saya, kemudian manajemen kelas. Dengan adanya peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, otomatis itu nanti akan meningkatkan motivasi bagi siswa. Itu yang saya kompetensi yang saya tingkatkan. Rencana nanti pelaksanaan supervisinya kira-kira Ibu siap kapan ini? Saya tanggal 5 bisa siap Pak. Tanggal 5 ya, pukul berapa Ibu? Pukul 9 sampai 10.45. 10.45. Oke, 2 jam pelajaran ya Bu ya? Iya, 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran. Temanya, tema apa Ibu? Tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Baik Bu Ana, untuk menjamin kualitas pembelajaran sebagaimana yang Ibu inginkan dan kemudian manajemen kelas, motivasi anak yang meningkat, rencana yang akan Ibu lakukan nanti, apa yang akan Ibu mungkin sediakan mungkin Ibu? Ya, tentunya pasti saya menyediakan pembelajaran sebagai APP ya. Dan di soal APP itu saya sudah menggunakan model program learning gitu ya. Di situ ada 4 simak. Di situ saya mau melihat apakah model PBL ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Kemudian juga saya menyiapkan video pembelajaran, slide itu juga. Ada juga media gambar seperti itu. Nah, itu dengan maksud dalam harapannya pada saat proses pembelajaran siswa bisa aktif, bisa termotivasi gitu ya, sehingga otomatis itu juga bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang bisa dicapai. Kalau itu Bu Ana udah siap ya? Siap Pak. Siap ya, insya Allah nanti saya akan masuk pada tanggal 5 September pada pukul 9 sampai 10.45. Misalnya sekarang tema kedua, subtema ketiga pembelajaran keempat. Oke, selamat Bu Ana, insya Allah kita akan lihat proses pembelajarannya. Setelah itu kita akan kembali ketemu untuk melakukan refleksi dan sedikit bincang-bincang. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu.
beta? Iya. Oke, lanjut yang kedua Nopal. Nih. Suara apa? Menemukan informasi penting dengan yang kedua. Ini ada salah-salah. Menyebutkan langkah. Ini kurang N. Langkah-langkah dalam membuat beta pikiran. Yang ketiga coba. Sadona. Coba. Suara orang menemukan informasi penting. Ya, kemudian ya. Aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, lanjut. Sip. Tiga. Syarki. Coba Syarki. Ya, nanti giliran. Dapat memaparkan informasi penting dari teks secara listen dengan memperhatikan kosakata, baku dan kalimat efektif. Oke, lanjut Tasya. Nanti giliran Kapi ya. Siswa dapat menyebutkan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, lanjut. Dari belakang Kapi. Siswa dapat menyebutkan sini. Giliran yang belum ngomong tadi ya, apa nih? Dalam keberagaman. Iya. Jadi ini tujuan. Sama kalian ke sekolah. Kalian ke sekolah punya tujuan tidak? Tujuannya apa? Supaya maka untuk selalu menjaga sikap, tingkah laku dan juga tutur kata. Orang yang punya karakter yang baik, maka orang itulah yang orang hebat. Apa gunanya orang pintar nilainya 100 setiap hari, tapi kalau sikapnya tidak baik, ya. Yang paling penting itu adalah akhlaknya, sikapnya, karakternya, ya. Nah, itu harus kalian ingat selalu, ya, untuk selalu menjaga sikapnya, tingkah lakunya, dan juga tutur kata. Kalau kalian sudah menjaga tiga itu, maka kalian akan menjadi orang yang hebat, orang yang Oke, lanjut ya. Dalam bacaan, maka dengan
orang menyebut apotek, apotik ya. Tidak, jarang orang menyebut apotek. Padahal sesungguhnya yang betul, yang baku itu apotek atau apotik. Tapi orang sering menyebutnya apotik. Mau kemana? Mau ke apotik sana, mau beli obat sakit kepala, apotik katanya kan? Nah, itu secara lisan. Tapi secara tulisannya yang benar adalah ini ya. Nah, ini artinya. Silakan dibaca si Fajri. Maaf ya. Dapat membawa hasil kandungan atau penyebut keringanan kandungan yang baik. Hal pegawai atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Nasihat atau ajaran yang baik. Tempat menjual obat-obatan dan tempat-tempat praktek. Baku yang lainnya ya. Nanti bisa kalian cari sendiri di rumah. Bisa buka kamus. Ya, bisa lihat di Google ya. Sekarang sumber belajar itu banyak, tidak hanya buku paket ini ya. Tapi banyak sumber belajar tergantung dari kitanya lagi mau atau tidak. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Di channel YouTube Kak Citra ini banyak sekali video pembelajaran yang bisa kalian gunakan untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran berikut kelas 6. Kita sudah berada di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu itu pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat? Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting peranannya untuk mencapai kesejahteraan umum? Mari kita pelajari bersama-sama. Turut mendukung pelaksanaan pembangunan. Jika pembangunan berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sebaliknya adik-adik, jika negara terpecah belah dan tidak aman, maka pembangunan akan terhambat. Pembangunan yang terhambat akan mempengaruhi selalu bersatu mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Adik-adik dari bacaan ini ya, masih ada kita jadi tahu bahwa persatuan itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Jika rakyatnya bersatu, maka yang tidak aman, yang mana pembangunannya akan meningkat dan akan mempengaruhi kesejahteraan. Menjaga keutuhan negara kita itu adalah tugas kita sebenarnya. Negara lain dan menjaga pulau-pulau paling luas dari Indonesia. Kita bahas dulu pada ini aja. Terus nanti usaha yang harus kita lakukan dari perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada itu banyak adik-adik, bukan masalah untuk memecah belah bangsa kita adik-adik ya. Karena bangsa Indonesia itu perbedaan sukunya banyak, ada yang perbedaan agama juga, budaya, tapi di situ harus Tadi kesejahteraan masyarakat. Ada lagi yang lain? Ada? Tadi sudah simak videonya kan? Judul bacaannya apa? Penggunaan dengan efektif untuk kata-kata baik. Ada? Ya, bersatu kita teguh. Biasanya cerai kita runtuh. Sekarang kita lihat ya. Kesatuan penting untuk kesejahteraan masyarakat ya. Itu baru judul. Ya, sekarang isi teksnya. Tadi kan kita mau mencari informasi penting dalam teks bacaan. Yang pasti kita harus tahu isinya dengan menemukan apa tadi? Kata kunci dan juga
mandiri alih, pernah menjawab efektif dan kosakata yang baik. Jadi setelah membaca teks tadi melengkapi peta pikiran yang menggunakan kalimat efektif dan kosakata bagus, menggunakan aspek apa saja tadi? Apa tadi? Bagaimana? Sekarang mulai dulu secara keseluruhan kira-kira apa tadi informasi penting dari bacaan itu? Siapa yang mengerti juga ya? Tanya. Kalian tahu lihat saja berdasarkan bacaan tadi. Tadi berdasarkan videonya, kakak itu tadi bilang apa? Bersatu dan kesatuan untuk mensejahterakan masyarakat. Iya betul. Jadi dengan kita bersatu, maka rakyat akan menjadi sejahtera. Benar tuh ya. Nah sekarang kita lihat kalau dengan gunakan kata tanya ini tadi. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat dan kosakata yang baik. Menjawab peta pikiran ini bertanyaan, mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Kita di sini sudah dibantu oleh Dharmarupa.com untuk membuat. Jadi apa kurang ya, Ibu bantu baca. Kalau apanya, persatuan menjadi modal utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tuh. Karena tadi intinya adalah persatuan dan kesejahteraan untuk mewujudkan apa? Kesejahteraan. Kalau kita kalian mengapa? Karena rakyat yang bersatu dapat mendukung apa? Pembangunan demi kesejahteraan. Itu kalau tidak bisa, mereka aja yang di Jakarta adalah yang bersatu, kita di sini tak usah. Ada bukan begitu, tapi seluruh warga Indonesia itu berdasarkan isi bacaan tadi ya. Sekarang bagaimana? Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2, nanti supaya dapat berapa? Ayo pulang. Mari sama ya. Pasti kelompok tadi di sana dengarkan dulu penjelasan Ibu. Di sini kalian bekerja bersama, berdiskusi bersama. Ini namanya bekerja kelompok itu bekerja bersama. Ini sempit kan? Coba kalau sempit, ini harus sempit. Di sini ada teks bacaan. Nah, teks bacaan ini berjudul pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, tugas kalian adalah yang pertama membaca teks bacaan ini, dipahami isinya ya, menemukan ide pokoknya, menemukan kata kuncinya, menemukan informasi penting ya. Kemudian setelah membaca
saja kalian mengisi diagram peta pikiran ini, ya, dengan menggunakan aspek kata tanya yang disingkat tadi, apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jawabannya, ya. Nah, di pembelajaran sebelumnya juga udah ada penjelasannya, ya. Nanti silakan tulis nama kelompoknya di sini. Nama-namanya siapa ditulis ya. Diulangi lagi. Ini tugas kelompok, maka, mengapa, dan seterusnya, ya. Sudah paham? Ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Ibu beri waktu 15 menit. Yuk. Dikumpulkan. Ibu akan melihat jawabannya, ketepatannya, kecepatannya, ya. Karena kalau nama-namanya panjang kan, nanti terhitung. Pertanyaannya, ini kan ada 6 nih, jadi bisa bagi satu-satu. Ada yang dapat 2. Yakin, kamu cari apa? Ya, boleh membacanya. Ada salah satu kawan yang membaca, tapi yang lain mendengar, ya. Nah, lalu nanti ada dapat, oke. Dibagi, boleh ditulis dulu di kertas. Nanti kawannya tinggal nyalin, gitu ya. Ya, selamat siang Bu Ana. siang Pak. Gimana hari ini? Ya, rasanya lega, udah melakukan proses pembelajaran di kelas. Walaupun ya namanya kita buat perencanaan, sekilas apa yang kita rencanakan biasanya, apa yang sudah terlaksana biasanya tidak sepenuhnya, tidak 100% sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baik, terkait dengan apa pertemuan kita sebelum observasi, pada saat pra-observasi itu kan tujuan diamati adalah bagaimana kemampuan ibu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dalam melakukan manajemen kelas, gitu ya, sama memotivasi murid. Nah, kalau bisa melakukan refleksi dari ketiga hal itu, apakah menurut ibu sudah ibu lakukan atau belum dilakukan? Iya, berdasarkan apa yang sudah terlaksana dari saya. Jadi saya ada beberapa atau sebagian besar lah itu sudah terlaksana, tapi ada yang belum terlaksana. Dan kualitas pembelajaran yang saya tingkatkan tadi itu sepertinya sudah berjalan efektif, walaupun itu belum sepenuhnya. Misalnya seperti tadi kan, pada saat dari awal-awal anak sudah aktif gitu ya, sudah ingin saya bu, itu sudah saya merasa bahwa oh ini anak sudah aktif, pembelajaran juga sudah seperti pada saat menonton video pembelajaran juga anak-anak bisa menyimak dengan baik. Tapi ketika saya bertanya judul apa yang kalian judul bacaan berdasarkan video tadi, anak-anak ini sepertinya kurang paham apa yang ingin saya tanyakan, ya. Memang ada yang menjawab sudah betul, tapi sebagiannya tuh tidak paham. Kalau menurut Bu Ana, apa yang menyebabkan mungkin ada sebagian, memang seperti yang saya lihat tadi, ada sebagian anak yang kelihatan tanda kutip agak bengong gitu ya. Iya. Kalau menurut Ibu, apakah memang beberapa murid itu memang udah dari dulu seperti itu, atau baru saat ini terjadi?
Sepertinya Pak begini, kalau saya lihat, memang kan gaya belajar anak kan beda-beda Pak ya. Ada yang sukanya audiovisual, ada yang sukanya kinestetik. Nah, sepertinya kesalahannya ke situ Pak. Nah, seharusnya tadi ada yang menyimak, tapi juga saya menyiapkan teks secara tertulis. Jadi ketika ada anak yang tidak suka menyimak video, tidak suka menonton video, jadi bisa dia baca. Baca skenario. Baca skenario atau baca teks yang sesuai dengan apa yang di video tadi. Jadi rencana Bu Ana untuk perbaikan kelemahan di bagian ini, artinya nanti mungkin pada saat menyaksikan video, menjadikan hal yang lain juga. Iya, seperti itu Pak. Karena memang ada anak yang kalau saya amati memang gini Pak. Jadi anak ada yang suka menyimak video nih, asik. Tapi ada anak yang dia kadang asik sendiri Pak. Nah mungkin ketika tadi dia agak kelihatan bengong atau gitu Pak ya. Ini karena dilihat gitu ya, jadi canggung. Padahal sebetulnya ketika anak yang lain menyimak video, dia tuh kadang main asik sendiri. Nah, itu yang menjadi kelemahan saya tadi. Seharusnya saya itu menyiapkan strategi yang lain seperti itu, Pak. Jadi untuk perbaikan selanjutnya, Bu Ana coba untuk menyiapkan beberapa alternatif. Iya, beberapa alternatif yang lain untuk supaya terakomodir dari setiap kebutuhan pembelajaran anak kita. Boleh saya sampaikan terkait dengan hasil observasi saya tadi, Bu Ana? Silakan Pak. Terkait dengan manajemen kelasnya, saya lihat sangat menarik gitu ya. Ibu mengatur posisi tempat duduk sedemikian rupa, kemudian pada saat pembagian kelompok tidak homogen gitu kan. Ibu ngajak murid untuk saling membantu satu sama lain. Ada yang berbagi tugas gitu kan, ada yang mencari, ada yang menuliskan. Apakah itu memang sudah Ibu rencanakan sejak awal atau bagaimana Ibu? Itu tidak Pak. Kalau masalah untuk pembagian tugas, saya selalu mengonfirmasikan ke anak bahwa setiap diskusi kelompok itu selalu bekerja sama. Tidak boleh ada yang dominan seperti itu Pak ya. Kemudian kalau mereka untuk yang kelompok tadi mereka langsung itu otomatis mereka sendiri. Iya. Jadi karena sudah pembiasaan. Iya, karena memang dari kesehariannya juga saya sering melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan maksud tujuannya Kak supaya mereka juga saling berkomunikasi, saling bekerja sama, saling membantu. Jadi tidak hanya hari ini. Terkait dengan ini Bu, di awal kegiatan pembelajaran yang kemarin tadi, Ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari buku apapun yang mereka suka. Iya. Untuk mencari bacaan-bacaan. Nah, itu strategi itu apakah sudah Ibu lakukan sejak awal atau baru-baru ini Bu? Kalau masalah segi literasi, saya memang sangat terus terang saya sangat menekankan kepada anak-anak bahwa untuk selalu sering membaca gitu ya. Membaca buku itu tidak harus membaca buku pelajaran, tapi bisa membaca cerita, membaca buku dongeng, bisa membaca buku komik seperti itu Pak. Makanya di kelas itu memang saya siapkan buku-buku yang beragam seperti itu, dengan maksud supaya itu untuk menarik minat anak. Dan itu sudah saya lakukan dari beberapa tahun yang lalu seperti itu. Karena kita sudah tahu ya bahwa literasi anak ini kan sangat penting. Jadi memang harus kita tekankan seperti itu ya. Pernah nggak Bu Ana setelah murid itu membaca nih, mereka pilih buku yang mereka sukai gitu kan, mereka membaca, kemudian pernah nggak Bu Ana kasih kesempatan mereka untuk tampil menyampaikan apa yang sudah mereka baca, sedikit resensi secara sederhana? Pernah, sering juga saya lakukan. Seperti tadi kan saya bertanya sama anak, apa yang sudah kalian baca? Nah, ini Bu, ternyata mereka menyimak apa yang mereka baca dan mereka bisa mengerti atas apa yang mereka baca, walaupun mungkin tidak semua gitu ya. Ini dengan maksud kan supaya mereka paham apa sih yang mereka baca seperti itu. Selalu seperti itu. Setiap kali mereka membaca, pasti saya tanyain apa yang kalian baca, apa yang kalian dapatkan, pembelajaran apa yang bisa kalian petik dari bacaan itu. Oke, luar biasa Bu Ana. Terakhir Bu Ana, harapan Ibu untuk pembelajaran Ibu ke depannya?
Ya, harapan saya ke depannya sih anak-anak bisa lebih bersemangat, bisa lebih aktif gitu ya. Kemudian bisa lebih memahami atas apa yang disampaikan. Tapi saya tidak menyalahkan anak-anak Pak, karena kan bisa juga kesalahan diri saya sendiri. Jadi untuk kedepannya saya lebih menyiapkan model atau media pembelajaran lebih beragam seperti itu. Mungkin ada orang yang ingin dilibatkan Ibu, siapa saja? Bisa, mungkin rekan sejawat, ya, termasuk Bapak juga sebagai kepala sekolah tentunya, dan juga rekan-rekan yang lain juga sebagai kolaborator lah, seperti itu Pak ya, untuk melihat saya mengajar, kemudian sehingga nanti bisa bisa menceritakan apa yang sudah menjadi, apa yang sudah baik dan apa yang perlu saya tingkatkan. Ini sebagai penutur Ibu, ini kan ada hal yang tadi dianggap mungkin kurang maksimal. Iya. Ya. Nah kemudian Ibu buat perencanaan apa yang akan Ibu lakukan untuk perbaikannya. Kira-kira Ibu, kapan targetan waktunya? Kalau target waktunya sih ya kalau bisa ya mulai besok atau dan seterusnya mulai minggu depan, karena kan untuk yang kegiatan pembelajaran itu kan kita berjalan setiap hari Pak ya, jadi tidak bisa tidak yang lama-lama, bisa ya mulai besok, targetnya udah bisa berjalan baik. Saya doakan mudah-mudahan tambah semangat anak-anaknya gitu ya. Mereka lebih bahagia lagi karena saya lihat waduh luar biasa kebahagiaan mereka itu tampak dari wajah-wajah ceria mereka, serius waktu membaca, waktu mengamati video, kemudian waktu Ibu memberikan penjelasan atau memberikan arahan, mereka itu fokus dan seterusnya. Selamat Bu Ana sudah melakukan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan terus sukses. Ya, amin. Terima kasih banyak Bapak, hari ini sudah menjalankan, sudah mensupervisi, sudah memberi banyak masukan juga kepada saya, dan saya percaya bahwa kedepannya saya bisa dan anak-anak juga bisa lebih termotivasi dan lebih otomatis kualitas pembelajaran juga meningkat dan yang lainnya juga meningkat, kelakuan kita juga lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Terima Pak. kasih Bu Ana, izin ini ya, izin kita rekam videonya, jadi izin untuk saya upload agar menjadi inspirasi bagi orang lain. Iya, baik silakan Pak. Terima kasih. Selamat siang. Siang Bu Ana.